Menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan penggeledahan kediaman dari Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Polisi dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri di dua lokasi, yakni di kawasan Jakarta Selatan dan juga Bekasi, Jawa Barat. Polisi sempat berjaga di depan rumah yang diduga milik Ketua KPK Firly Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan penggeledahan diduga terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Mentan atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain melakukan penggeledahan, juga ada 4 orang yang akan diperiksa sebagai saksi. Hingga saat ini status dari kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, namun demikian pihak dari kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Sebelumnya ada pelaporan terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Mentan atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hingga saat ini informasinya ada 2 kediaman yang digeledah oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya di kediaman dari Firly Bahuri, dan ini adalah visual di Bekasi, Jawa Barat, salah satu lokasi rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Oke, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat yang memantau jalannya penggeledahan di rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Alexander, seperti apa penggeledahan yang telah dilakukan dan sudah berapa lama polisi menggeledah rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, Juno, memang saat ini terlihat di layar kaca Kompas TV sekitar puluhan penyidik dari Polda Metro Jaya ini memang menggeledah rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Selain menggeledah rumah Firly Bahuri, penyidik juga menggeledah salah satu rumah yang kemungkinan memang bukan dari rumah Firly Bahuri. Tapi kita masih mencari tahu satu rumah yang memang digeledah ini milik siapa dan atas nama siapa. Kita juga masih mencari informasi seperti itu. Hingga saat ini ada berapa banyak pihak kepolisian yang diturunkan untuk menggeledah rumah atau dugaan rumah dari Firly Bahuri? Ya, saat ini memang penyidik sedang mengarah ke rumah Firly Bahuri yang memang terlihat di layar kaca ini ada di ujung jalan dan berbelok ke kiri. Jadi memang kami tidak bisa melihat secara pasti seperti apa rumah Firly. Namun memang sekitar puluhan penyidik dari Polda Metro Jaya ini saat ini sedang berjalan menuju ke rumah Firly Bahuri. Ya, hingga saat ini berdasarkan informasi dari pihak RT setempat, apakah juga mengetahui bahwa Firly Bahuri juga menempati atau bahkan yang tengah dituju ini bukan dari rumah Firly Bahuri sendiri? Ya, memang kan saat ini memang penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 rumah itu. Yang satu memang bisa dipastikan itu adalah rumah Firly Bahuri Ketua KPK, dan satu lagi ada di depan gerbang perumahan. Nah, yang perumahan ini yang kita belum tahu kepemilikan rumah siapa yang digeledah oleh penyidik KPK. Namun memang di salah satu rumah yang digeledah yang kemungkinan bukan rumah Firly Bahuri ini memang penyidik telah membawa 2 kardus yang diduga memang merupakan alat bukti dari rumah mewah yang ada di depan perumahan. Ya, Alexander, bisa Anda sampaikan titik lokasi ataupun area dari perumahan yang tengah menjadi penggeledahan saat ini? Ya, seperti yang Anda lihat saat ini memang di perumahan Galaksi ini terdiri dari klaster di mana ada Villa Galaksi. Memang saat ini kami tidak bisa masuk mendekat ke rumah Firly Bahuri karena memang dijaga berlapis seperti itu. Selain dari security perumahan, juga diturunkan petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota, dan juga terlihat di sini ada petugas dari polisi militer itu yang berjaga. Jadi memang awak media hanya bisa mengambil gambar di depan gerbang klaster sebelum masuk ke rumah Ketua KPK Firly Bahuri.
Ya, untuk saat ini sejak pukul berapa penyidik dari Polda Metro Jaya telah mendatangi perumahan Villa Galaxy yang juga diduga sebagai tempat kediaman dari Firly Bahuri? Dari pantauan kami, penyidik itu sampai di perumahan Villa Galaxy untuk melakukan penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri sejak pukul 10 pagi tadi. Namun memang saat ini penggeledahan di rumah salah satu yang ada di depan perumahan ini, kita belum mengetahui rumah siapa, sudah selesai dan penyidik kembali melanjutkan penggeledahan ke rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang lokasinya ada di layar televisi, namun kami tidak bisa mengambil masuk atau seperti itu di depan rumah Firly karena memang ada penjagaan ketat dari petugas kepolisian dan juga para penyidik di depan pintu gerbang klaster dari perumahan Ketua KPK Firly Bahuri. Juno. Sejauh ini dalam pandangan pengamatan Anda, apa saja yang dibawa oleh para penyidik, apa termasuk juga ada box ataupun koper yang saat ini berada di kediaman dari Firly Bahuri? Ya, kalau dari perumahan penggeledahan di rumah Ketua KPK saat ini memang penggeledahan masih berlangsung seperti itu. Namun tadi sempat melihat di salah satu rumah yang ada di depan yang diduga memang kami belum mengetahui itu rumah siapa. Tapi para penyidik yang keluar dari pasca penggeledahan itu telah mengamankan dan membawa 2 kardus seperti itu yang dimasukkan ke dalam mobil penyidik. Memang diduga itu adalah barang bukti atau dokumen-dokumen yang dibawa oleh penyidik untuk dalam rangka penyelidikan kasus korupsi atau kasus pemerasan terhadap Ketua KPK. Hingga saat ini siapa saja yang Anda perhatikan penyidik dari Polda Metro Jaya yang juga turun di sana? Apakah juga ada Kombes Ade Safri Simanjuntak turut serta dalam penggeledahan kali ini? Saat ini kami belum melihat siapa-siapa saja para pejabat yang di Polres atau Polda Metro Jaya datang mengikuti penggeledahan. Namun memang saat ini kami hanya melihat sekitar puluhan penyidik seperti itu dengan memakai baju putih dan celana hitam melakukan penggeledahan seperti itu. Juno. Untuk saat ini selain dari tim, apakah juga penggeledahan menyertakan unit-unit lain di dalam proses penggeledahan di kediaman Firly Bahuri? Alex? Saat ini yang kami lihat hanya dari penyidik dari Krimsus seperti itu dari Polda Metro Jaya, tapi memang untuk penjagaan sendiri di backup oleh dari petugas dari Polres Metro Bekasi Kota untuk melakukan penjagaan di depan pintu masuk atau pintu klaster dari perumahan menuju ke rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Baik. Kita nantikan bagaimana proses penggeledahan yang telah dilakukan sejak pukul 10 pagi. Jurnalis Kompas TV Alexander Blegur terus memantau jalannya proses penggeledahan. Ada 2 rumah yang juga diduga sebagai kediaman dari Ketua KPK Firly Bahuri. Dari Bekasi, Jawa Barat kita ke Jakarta Selatan. Ada rekan Elgin Fridianto yang juga mengamati atau mengikuti proses penggeledahan dari rumah Ketua KPK. Elgin, seperti apa proses penggeledahan yang saat ini tengah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya? Ya, Juno, selamat siang. Memang hingga saat ini dari tim penyidik Polda Metro Jaya masih belum bisa memasuki rumah yang tepat berada di belakang saya. Juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini. Saudara, memang dari pihak Polda Metro Jaya masih belum bisa memasuki rumah yang dikatakan oleh satwa setempat memang dimiliki oleh orang kepolisian. Tadi saat saya tanyakan kepada pihak satpam, memang untuk rumah yang saat ini rencananya akan digeledah, begitu, ini masih belum bisa dimasuki oleh tim penyidik dikarenakan dikatakan rumah tersebut dikontrak kepada orang lain dan memang di dalam rumah ini bukan Firly Bahuri yang berada di dalamnya dan juga bukan Firly Bahuri yang menempati rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini, saudara dan juga Juno. Dan
ini menjadi salah satu kesulitan, di mana memang tim penyidik tidak bisa asal langsung masuk, dikarenakan memang dari pemilik kontrakan ini masih berada di dalam rumah. Dan memang dari pihak polisian, di pihak dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini sudah berada di lokasi. Tadi kami mendapatkan informasi sekitar pukul 10, Juno dan juga saudara sudah mulai datang begitu ke Jalan Kertanegara nomor 46 ini. Katakan memang untuk proses penyidikan ini nantinya masih akan terus berkoordinasi dengan pusat, dikarenakan adanya pemilik kontrakan yang masih berada di dalam rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini, Juno dan juga saudara. Tentu kita masih menunggu, saya dan juga awak media yang lain masih menunggu proses penggeledahan rumah, salah satu rumah yang dimiliki oleh Firly Bahuri di kawasan Jakarta Selatan ini. Bagaimana jalannya proses penggeledahan, tentu kita masih menunggu kapan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini akan bisa masuk, atau masih belum tahu juga, Juno dan juga saudara, apakah diizinkan setelah adanya surat penggeledahan atau bagaimana. Tentu kita tunggu proses penyidikan nantinya seperti apa. Juno. Untuk saat ini berapa banyak penyidik ataupun pihak polisi dari Polda Metro Jaya yang dikerahkan di kediaman ataupun dugaan di kediaman dari Firly Bahuri ini, Elgin? Ya, kalau misalnya ditanyakan ada berapa banyak jumlah polisi dan juga penyidik yang turun ke lapangan, tentunya ini ada sekitar 20 sampai 30 personil. Juno dan juga saudara, memang dikatakan cukup untuk melakukan penggeledahan, dan juga memang ada beberapa pihak kepolisian yang berjaga di jalan untuk mengamankan lalu lintas. Juno dan juga saudara, memang ini posisinya memang cukup sempit. Juno dan juga saudara, di komplek perumahan lebih tepatnya, memang di sini mereka sudah berjaga untuk menjaga kondisi lalu lintas tentunya agar tetap lancar dan tidak menimbulkan kemacetan, Juno dan juga saudara. Namun mereka di sini sudah bersiap, tentunya tinggal menunggu arahan saja dari pusat bagaimana bisa melakukan penggeledahan tentunya di Jalan Kertanegara nomor 46 ini. Memang Juno dan juga saudara, secara singkat saja menjadi informasi, Firly Bahuri ini sebelumnya sempat diperiksa di Barreskrim Polri terkait dengan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana sempat dikatakan adanya transaksi yang senilai 1 miliar rupiah. Dan itu terjadi di salah satu lapangan bulu tangkis. Dan betul, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemeriksaan dan juga dimintai keterangan kepada Ketua KPK tersebut, Firly Bahuri. Dan memang hari ini tadi juga sempat dikatakan oleh rekan kami Alexander Brogur, juga rumah yang berada di kawasan Bekasi dan sekarang rumah yang berada di kawasan Jakarta Selatan rencananya akan dilakukan penggeledahan, tentunya untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti yang nantinya tentu untuk proses pemeriksaan dan juga untuk memperkuat apakah betul memang terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juno. Ya, Jin, untuk saat ini apakah juga Kombes Adri Syafri Simanjuntak atau Dirkrimsus dari Polda Metro Jaya juga turut serta dalam penggeledahan kali ini di rumah yang diduga merupakan rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, Juno dan juga saudara, memang hingga saat ini masih belum terlihat Kombes Ade. Memang dari tadi penglihatan kami memang masih penyidik dari Ditreskrimsusnya saja, staf-stafnya dari beliau memang yang sudah berjaga di sini, dan sekali lagi dikatakan memang masih belum diberikan lampu hijau untuk melakukan penggeledahan di Jalan Kertanegara nomor 46 ini, dikarenakan kembali kami informasikan bahwa rumah yang berada di Jalan Kertanegara nomor 46 ini betul memang rumah yang dimiliki oleh Firly Bahuri, namun rumah yang ada di sini ini dikontrakan. Dan sekarang yang berada di dalam rumah ini bukan Firly Bahuri, tapi yang sedang melakukan pengontrakan rumah. Dan betul, saat kami tanyakan kepada pihak keamanan setempat, memang rumah ini adalah rumah milik polisi. Namun sekali lagi, untuk proses penggeledahan hingga saat ini masih belum dilakukan. Juno dan juga saudara, kita masih menunggu, awak-awak media masih menunggu proses penggeledahan
nantinya akan seperti apa, mungkin tadi kami mendengar dari salah satu penyidik, jika memang sudah diberikan lampu hijau untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah nomor 46 di Jalan Kertanegara ini, Kombes Ade dipastikan mungkin akan ikut terlibat dalam proses penggeledahan. Juno. Ini dari pengamatan Anda, kelengkapan alat apa saja yang dibawa oleh pihak kepolisian, terutama dari penyidik Polda Metro Jaya, Elgin? Ya, terkait dengan kelengkapan alat yang sudah dibawa, memang kami masih belum melihat ya, Juno dan juga saudara, alat-alat yang dikeluarkan dari mobil yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juno dan juga saudara. Namun yang sudah pasti dipastikan memang box-box ini sudah disiapkan, ada di dalam mobil tentunya untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penguatan ya terhadap keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Firly Bahuri di Barreskrim Polri. Nantinya akan dikumpulkan mungkin sekitar tidak mungkin berkas-berkas mungkin atau map atau mungkin cek jika ditemukan di dalam rumah yang berada di Jalan Kertanegara nomor 46 ini, Juno dan juga saudara. Dan terkait dengan petugas pengamanan yang sudah dikerahkan di sini juga sudah membawa sejumlah senjata api ya untuk melakukan pengamanan tentunya. Jika nantinya kita tidak tahu apakah akan ada perlawanan mungkin dari yang memiliki rumah. Namun yang dapat kami pastikan Juno dan juga saudara, tim penyidik ini sudah menyiapkan sejumlah box tentunya untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang diperlukan tentunya yang mungkin ditemukan di dalam rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini. Juno. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa ini merupakan rumah kontrakan yang juga diduga dihuni oleh pihak polisi. Lalu apakah hingga saat ini ada penghuni yang saat ini berada di dalam rumah dan sempat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan para penyidik yang saat ini telah berada di luar kediaman kontrakan di Kertanegara nomor 46? Ya, Juno, tadi saat saya tanyakan kepada tim penyidik dan juga tim keamanan, betul, sebelumnya dari pihak keamanan sudah masuk ke dalam terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan yang mengontrak rumah, Juno dan juga saudara, dan dikatakan masih belum berkenan untuk rumahnya ini dilakukan penggeledahan. Maka dari itu memang dari tim penyidik juga sudah diberikan informasi oleh dari pihak keamanan bahwa yang sedang mengontrak rumah ini tidak berkenan bahwa rumahnya akan dilakukan penggeledahan. Dan maka dari itu dari pihak penyidik hingga saat ini masih menunggu di luar, tentu untuk menunggu apakah diberikan surat izin untuk dilakukan penggeledahan di Jalan Kertanegara nomor 46 ini, Juno dan juga saudara. Dan memang tidak bisa asal masuk saja, Juno dan juga saudara, untuk melakukan penggeledahan dikarenakan memang saat ini kondisi rumah tidak kosong. Penghuninya sudah ada di dalam dan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan satuan setempat, dan juga sudah dilakukan koordinasi dari Satpam menuju pihak penyidik Polda Metro Jaya agar tidak bisa melakukan penggeledahan sebelum diberikan lampu hijau tentunya. Dan ini juga kami masih menunggu apakah akan ada koordinasi dari pihak yang berada di dalam rumah kepada Firly Bahuri. Kita belum tahu, Juno dan juga saudara, apakah diperkenankan untuk dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Juno. Ya, dengan saat ini apakah juga sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian di sana, akan menunggu berapa lama hingga akhirnya misalnya nanti proses komunikasi ataupun negosiasi terkait dengan penggeledahan ini akan diberikan rentang waktu agar bisa dilakukan penggeledahan? Ya, tadi saat saya tanyakan, Juno, sampai berapa lama sekiranya tim dari penyidik dan juga Polda Metro Jaya ini menunggu di lokasi? Memang tidak ada waktu pasti yang diberikan, Juno dan juga saudara, dari tim penyidik. Mereka akan tetap menunggu, intinya sampai diberikan lampu hijau, baik itu dari pusat ataupun informasi diperkenankannya rumah yang dimiliki oleh Firly Bahuri ini diperbolehkan untuk digeledah kepada yang mengontrak rumah, Juno dan juga saudara. Jika memang masih belum diberikan lampu hijau atau mungkin izin, baik itu dari Firly Bahuri ataupun dari pusat Polda Metro Jaya, sekiranya akan dilakukan penggeledahan di lain hari. Namun yang dapat kami pastikan hingga saat ini ialah tim dari penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu arahan dari pusat bagaimana
dikarenakan dari pihak yang memiliki atau yang sedang mengontrak rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini juga masih dikatakan berkoordinasi terlebih dahulu apakah diperkenankan rumah yang ada di kawasan Kebayoran Baru ini diperkenankan untuk digeledah atau tidak. Tentu kita masih menunggu Juda dan juga saudara keberlanjutan dari penggeledahan yang nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kepada rumah dari Firly Bahuri. Juno. Oke, dari pengamatan Anda bisa Anda gambarkan bentuk ataupun luasan rumah dari Kertanegara 46 ini dan apakah juga sempat berkomunikasi dengan RT setempat, siapa sebenarnya penghuni yang selama ini mendiami dari rumah ini? Iya, kalau misalnya memang dari penglihatan saya, Juno dan juga saudara, dibandingkan dengan rumah-rumah yang berada di sekelilingnya di Jalan Kertanegara ini, emang rumah nomor 46 ini terbilang lebih tertutup dibandingkan dengan rumah-rumah yang lainnya, Juno dan juga saudara. Jarak dari pagar sampai ke rumah ini terbilang cukup dalam. Terdapat banyak pohonan juga di dalamnya, Juno dan juga saudara. Jika dibandingkan dengan beberapa rumah yang berada di sampingnya, memang terbilang rumah ini kecil, Juno dan juga saudara. Karena rumah-rumah yang berada di samping-sampingnya ini terbilang cukup besar dan megah juga. Bisa dibilang ya tidak terlalu besar, Juno dan juga saudara. Namun saat tadi kami tanyakan kepada pihak keamanan, memang untuk yang mengontrak di Jalan Kertanegara nomor 46 ini memang bukan anggota kepolisian, Juno dan juga saudara, melainkan hanya orang biasa saja yang memang mengontrak di rumah dari Firly Bahuri ini, Juno dan juga saudara. Tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana proses penggeledahan nantinya akan berlangsung, izin apa, dan memang ini pihak dari keamanan juga masih berkoordinasi dengan pihak penyidik sekiranya apakah diberikan izin tentunya untuk melakukan penggeledahan. Dan sekali lagi saya jelaskan, Juno dan juga saudara, memang untuk rumah nomor 46 ini dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya terbilang lebih tertutup dibandingkan dengan rumah-rumah yang berada di samping-sampingnya, Juno dan juga saudara. Dan tentu nanti kita tunggu saja, Juno dan juga saudara, proses penggeledahan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Juno. Baik, kita nantikan gimana proses dari negosiasi terkait dengan upaya penggeledahan terhadap rumah kontrakan yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ergin Firdianto melaporkan dari Kertanegara, Jakarta Selatan, dan sebelumnya proses penggeledahan telah dilakukan sejak pagi dan saat ini merupakan proses dari negosiasi dan menunggu arahan terutama dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya terhadap pihak pimpinan KPK untuk menggeledah rumah yang berada di Jalan Kertanegara, tepatnya nomor 46 di Jakarta Selatan. Sebelumnya Firly Bahuri telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan ia telah membenarkan terkait dengan adanya pertemuan dirinya yang tampak dalam ataupun terungkap dari foto yang beredar pada saat di sebuah lapangan bulu tangkis. Dan Firly membenarkan bahwa pertemuan itu terjadi pada bulan Maret 2022 dan itu dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada saat usai pemeriksaan terhadap Firly pada hari Selasa 24 Oktober lalu. Ade mengatakan Firly juga tiba dan diperiksa selama 7 jam di Bareskrim Mabes Polri. Hingga saat ini status dari kasus dugaan pemeriksaan atau pemerasan terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Hingga saat ini pihak Dirreskrimsus Polda Metro Jaya telah
melengkapi ataupun telah menyita sejumlah dokumen atas dugaan pemerasan dan saat ini ada 54 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan mentan. Hingga saat ini proses penggeledahan ada 2 titik, yakni atau 2 lokasi. Yang pertama di Bekasi, Jawa Barat, rumah dari Ketua KPK dan juga ada kediaman yang diduga sebagai rumah kontrakan yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Alexander Blegur, yang memantau jalannya penggeledahan di rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Alexander, bagaimana hingga saat ini situasi pemeriksaan atau penggeledahan dari rumah Ketua KPK Firly Bahuri? Ini mau bikin apa? Polda tinggal. Alex? Bantuan. Alex? Ya, saat ini penggeledahan juga telah dilakukan atau tengah dilakukan di rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini jurnalis Kompas TV Alexander Blegur tengah memantau jalannya penggeledahan. Selamat siang, Alex. Ya, Ya, Alex, hingga saat ini bagaimana proses penggeledahan yang telah dilakukan di 2 rumah kalau tidak salah di kawasan Bekasi, Jawa Barat di perumahan Galaksi? Ya, memang tadi sekitar pukul 10 pagi tim dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah di perumahan Villa Galaksi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Saat ini memang proses penggeledahan masih terus berjalan. Namun dari proses penggeledahannya ada 2 rumah memang yang digeledah. Yang pertama ada di depan gapura pintu masuk di perumahan Villa Galaksi. Kami belum mengetahui itu rumah siapa, namun memang dari keterangan RW setempat menerangkan kalau rumah yang berada di depan di pintu gerbang masuk dari perumahan Villa Galaksi itu adalah perumahan dari purnawirawan dari kepolisian berpangkat bintang 1. Setelah melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti dari dalam rumah dari 2 kotak seperti yang dibawa oleh penyidik dan dimasukkan ke dalam mobil, penyidik akhirnya selesai dan kembali masuk ke dalam klaster Villa Galaksi yang ada di dalam. Saat ini dari penyidik melakukan dugaan penggeledahan terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Namun memang penggeledahan yang dilakukan di rumahnya ini yang kami tidak boleh masuk. Saat ini memang masih dilakukan penggeledahan dan kita belum mengetahui siapakah rumah yang digeledah oleh para penyidik dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Ya, Alex, untuk saat ini dari visual yang kami dapatkan yang Anda maksud adalah rumah yang berada di depan gerbang dari perumahan Villa Galaksi yang Anda sebutkan tadi, bahwa menurut keterangan RW setempat merupakan milik dari seorang purnawirawan polisi. Artinya yang rumah besar ini merupakan bukan kediaman dari Ketua KPK Firly Bahuri dan juga telah selesai dilakukan penggeledahan. Betul, juga. Memang saat itu dari tim melakukan penggeledahan dibagi 2 tim, gitu. Yang satu masuk ke area yang diduga memang melakukan penggeledahan ke dalam rumah Firly Bahuri. Tim yang lain ini melakukan penggeledahan di rumah besar atau rumah mewah yang ada di depan kompleks Villa Galaksi. Yang ada di depan rumah ini memang diketahui dari keterangan RW adalah memang namanya ini belum bisa dipastikan oleh RW, tapi memang menurut keterangan dari RW setempat itu adalah rumah dari seorang kepolisian atau purnawirawan yang berpangkat bintang 1 seperti itu, Juno. Hingga saat ini proses penggeledahan telah selesai dan apa saja yang telah didapatkan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya hasil dari penggeledahan terhadap rumah yang diduga ataupun juga berkaitan dengan dugaan pemerasan dari mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, Alex? Ya.
saat ini memang penggeledahan belum selesai. Yang selesai itu hanya di rumah pertama yang ada di depan. Tapi di rumah dugaan dari Firly Bahuri ini masih dilakukan penggeledahan seperti itu karena memang penyidik masih melakukan sterilisasi seperti itu karena memang awak media ini tidak bisa masuk dan hanya bisa mengambil gambar di depan pintu pagar klaster dari perumahan yang diduga dihuni oleh Ketua KPK. Saat ini memang petugas dari penyidik masih melakukan penggeledahan dan masih hilir mudik seperti itu bolak-balik keluar dari klaster. Ya Alex, bisa Anda perjelas lagi gambar atau visual dari rumah yang telah selesai digeledah, yang salah satunya tadi terkait dengan dugaan rumah dari milik purnawirawan polisi, dan berapa luasan dan juga bagaimana aktivitas yang selama ini diketahui oleh warga setempat atau RW setempat atas penghuni di rumah tersebut. Ya, gimana sih, Untuk saat ini bisa Anda gambarkan lebih jelas terkait dengan rumah salah satu yang berada di dekat gerbang dari perumahan Villa Galaxy. Bagaimana dengan aktivitas selama ini? Apakah warga juga sempat memberikan informasi terkait dengan aktivitas rumah dan juga bagaimana dengan gambaran rumah dari pengamatan Anda di lapangan? Ya memang dari rumah yang digeledah oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini, rumah pertama yang memang digeledah ini terlihat mewah seperti itu, memang berlantai 2 dan juga. Apakah ada di Reskrim Polda Metro Jaya Pak di dalam? Aku tidak kenal ya. Ada ya Pak? Ada. Mungkin ada ya, aku tidak kenal maksudnya. Rata-rata pakai polisi lah semua. Dilihat sudah ada yang gabungan dari Mabes. Sudah ada yang dibawa Pak, berkas atau? Belum selesai kan, baru dimulai tadi aku keluar. Berarti rencana penggeledahan ini sudah dikirimkan dari beberapa hari yang lalu atau surat? Kalau ke pihak RW sih belum ada, itu tadi pagi aja baru sampaikan akan ada penggeledahan. Oh, mendadak berarti apa? Iya, dalam penggeledahan itu biasanya seperti itu kan pada waktunya kan. Di dalam berarti juga ada anggota TNI Pak? Enggak ada, BRIMOB aja, pengamanan lah, standar lah. Tadi ada 2 Pak dari Angkatan Laut Pak. Ada ya? Ada ya? Ada. Propos. Itu posisinya sebelah mana Pak? Yang mana? Nanti ada satu rumah lagi yang akan digeledah. Yang di luar sini? Oh jadi 2 rumah kiri dan kiri saja? Iya, dengan ada lagi di dalam di depannya agak tetangga lah. Enggak depan persis, ada 5 rumah lah dari itu. Pak bisa digambarkan nggak rumah Firly dari sini ke arah mana Pak? Bisa digambarkan posisinya mungkin? Di sudut ya, di sudut, sebelah kiri. Oke Pak ya. Di sudut hukum. Pak, kabarnya nyambung dengan ruko yang ada di depan itu bukan Pak? Rumah Pak Firly? Enggak tahu deh, apakah dia nyambung atau tidak ya? Enggak tahu persisnya, enggak tahu deh kalau bentuk Pak, rumahnya. konfirmasi ulang hari ini Pak Firly-nya ada di dalam Pak? Penglihatan kami tidak ada. Apakah ada? Ada siapa saja tadi yang di dalam? Tidak kelihatan, hanya penjaga rumah. Ini Ya. Bapak tidak menyaksikan sampai akhir? Enggak, karena ada Pak RT-nya di dalam kan? Ada Pak RT. Pak RT yang menyaksikan. Pak, itu menegaskan berarti hari ini tadi Bapak sebut ada 3 atau 5, berarti yang benar Ada 3 lah. Yang saya dapat informasi ada 3. Ada 3 untuk kediaman Pak Firly, 2 lagi 2 lagi tetangganya. tetangganya. Iya. yang di Yang mana merupakan purnawirawan Polri. Yang di sudut situ tadi, yang mungkin Mbaknya boleh lihat ya di sudut. Namun memang belum dilakukan penggeledahan di Belum, karena yang jaga rumah itu belum ada di tempat. Untuk pihak keluarga dari Firly Bahuri apakah ada di dalam rumah? Penglihatan kami tadi tidak ada ya, hanya penjaga rumah. Itu aja. Ya. Oke. Lama ya Pak tinggal di sini? Hah? Sudah lama ya tinggal di sini? Sudah lama dari pangkat itu ya. Dari kapten itu nggak salah, dari kapolsek lah. 12 tahun lah. Udah lama. Udah lama. RW, boleh minta nama lengkapnya Pak RW? Oh, belum ada nama aku ya, Irwan Irawan. Masa nggak kenal? Pak Sambo nih. Saya kenal Pak. Pemeriksaan saksi gimana Pak? Katanya ini penggeledahan atau? Iya, ada pemeriksaan saksi juga hari ini, 4 orang. Tetangganya. Nama lengkapnya Pak Irwan, tetap berbincang dong Pak Irwan. Oke, ini adalah situasi penggeledahan dan tadi merupakan Ketua RW setempat yang juga merupakan advokat Irwan Irawan yang menjadi Ketua RW dari kawasan perumahan Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya Irwan Irawan juga menyatakan tidak adanya informasi dari pihak kepolisian atas tetangganya semua. Termasuk Ketua RT-nya, Pak Roni Nabitupul. Rencana hari ini diberitakan, kan sudah pemanggilan kedua mereka. Nah sekarang ini yang diminta kebijakan supaya dilaksanakan di sekitaran tempat tinggal dia aja gitu.
sebagai saksi. Seberapa jauh Pak hubungan mereka Pak dengan Pak? Mereka juga sampai sekarang bingung juga tetangga-tetangga ini apa hubungannya dengan mereka, karena mereka sama sekali tidak tahu, tidak paham apa kaitannya perkara yang dihadapi oleh Pak Firly dengan mereka, nggak tahu juga. Tapi selama ini kalau misalnya yang diperiksa sebelumnya berarti purnawirawan Polri yang tetangganya? Enggak, mereka ini yang 4 orang ini enggak. Namun Wira apakah swasta. Firly ini termasuk akrab, sering berbincang dengan tetangganya di sini? Enggak Kalau juga sampai ya. ada pemeriksaan kan harusnya berarti ada keterkaitan, Betul, Pak. betul. Cuma setahu saya interaksinya seperti warga biasa aja. Pak Firly termasuk yang aktif Pak di sini? Ya warga seperti biasa, Sabtu Minggu lah kan mereka kan, Pak Firly kan sibuk. Ya paling ada waktu Sabtu Minggu lah untuk bersosialisasi dengan warga sekitar ya. Sebatas itu aja. Jadi terbagi dua Pak, ada yang geledah, ada yang pemeriksaan. Ya betul. Apakah timnya dari mana kita tidak tahu juga. Pemeriksaannya di? Pemeriksaan di dalam, di rumah saksi itu kayaknya. Oh langsung di rumah saksi? Iya, rumah saksi kayaknya. Berapa Pak yang diperiksa? 4 ya. Termasuk ketua RT. Sudah selesai apa masih? Baru dimulai mungkin ya, karena baru datang katanya tadi. Ini siapa Pak yang menyampaikan bahwa ada pemeriksaan saksi Pak hari ini? Dari Pak RT-nya sama saksinya langsung nyampaikan ke saya. Tadi pagi saya ketemu, dia koordinasi bahwa hari ini mereka akan diperiksa terkait dengan kasus Pak Firly gitu. Oh, oke, berarti belum ada keterangan dari pihak penyidik ya? Belum. Dari warganya. Dari warga Pak, ya? sendiri. Pak RW Ya. turut diperiksa tadi? Diperiksa maksudnya? Iya, turut Memberikan keterangan? Enggak. Enggak, hanya kita dipanggil ini sebagai aparat pemerintah untuk menyaksikan aja proses itu kan standar ya. Ketua RT RW untuk menjadi saksi barang-barang apa aja yang disita gitu. Batas itu aja. Udah tahu belum Pak barang apa saja yang disita? Belum. Nanti penggeledahan rumah depan Bapak berarti ikut menyaksikan lagi? Iya, disuruh nunggu dulu nih karena di depan belum kan. Nah, Pak Firly sekarang lagi diproses rumahnya lagi digeledah. Setelah ini mungkin ke depan. Ada berapa jumlah mobil dan motor Pak dari polisi yang bersiaga di sini? Ada lagi doorstop ya. Ada banyak lah. Nanti kita tarik Nanti Polda sama Mabes Gabungan? Jadi pasti banyak. Oh, gabungan Polda sama Mabes Polri. Tipikor sama Bareskrim. Sama Polda Metro. Oke, itu aja. Tunggu aja dong perkembangannya ya. Baru mulai makanya kita keluar. Ini istirahat lagi Pak. Disuruh nunggu aja dulu. Karena prosesnya di dalam itu untuk tim yang kaitannya dengan ini rumah Pak Firly khusus, mungkin lain timnya ya. Yang tetangganya lain lagi timnya mungkin. Untuk pemeriksaan tetangga sebagai saksi didampingi kuasa hukum nggak? Enggak ada, saksi kan tidak wajib. Nanti dikonfirmasi baru mulai ya Pak? Baru mulai kayaknya nih. Penggeledahan dan juga pemeriksaan saksi. Total 3 rumah digeledah dan ada 4 saksi. Ada 4 saksi mau diperiksa. Termasuk ketua Pak RT-nya. Firly tidak berada di sini ya Pak? Enggak ada, yang kita lihat tidak ada. Pak Purnawirawan yang tadi berpangkat apa terakhir? Brigjen ya? Brigjen. Pak, ada info nggak Pak? Pak Martanto. Iya. Dari Polri atau TNI? Polri. Polri ya. Iya. Terakhir Pak, ada info mungkin nggak tahu Pak? Pak Terakhir jabatannya di kali mana Pak? kapan Pak Firly kesini Pak? Tadi pagi tiap hari kan pindah balik ke sini. Baru tadi pagi dia ke kantor. Berarti tadi pagi Pak Firly berada di sini? Iya. Dan sudah beranjak keluar ya Pak? Dari ya biasa lah rutinitas kantor pagi jam 8. Pak, boleh tahu Pak bertugas di mana Pak? Yang Purnawirawan tadi Pak terakhir? Udah pensiun kan? Enggak tahu deh. Bertugas di mana gitu terakhir? Enggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak tahu deh dari mana. Ya. Oke, Pak Tanya dulu ya. Ya. Sebentar Pak, Kompas dari Kompas TV Pak. Oh, Kompas ya. Mana? Iya Pak. Bentar ya. Wawancara ulang Bang ya. Aku cuma hubung tadi. Ada yang cewek tadi itu kan? Oh iya. Iya udah bicara tadi. Terima kasih ya. Pemeriksaan sudah saja 4 orang. Iya bos. Kompas ya. Ayo putar. Al Jazeera. Ini adalah situasi di mana penggeledahan tengah dilakukan di kawasan perumahan Galaksi atau Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Tadi Ketua RW dari perumahan Villa Galaksi menyatakan bahwa izin untuk melakukan penggeledahan telah disampaikan oleh pihak kepolisian. Dan dari Ketua RW juga menyatakan unit yang dikerahkan tidak hanya dari Polda Metro Jaya, melainkan juga dari pihak Mabes Polri. Ini ada 2 titik atau 2 lokasi rumah yang saat ini tengah dilakukan penggeledahan yang diduga juga berkaitan dengan dugaan pemerasan
Ya. Sebentar ya Pak. Ya, Blegur. Oke. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan Taufik Riyadi yang saat ini tengah memantau jalannya penggeledahan di kawasan perumahan Villa Galaxy, Bekasi, Jawa Barat. Taufik, silakan laporan Anda. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Villa Galaxy Bekasi, di mana tempat atau kediaman dari Firly Bahuri yang berada di Bekasi. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, saya saat ini sudah dan akan bertanya langsung kepada Ketua RW di wilayah sini dengan Pak Irwan. Pak Irwan, selamat siang. Pak Irwan, mungkin bisa dijelaskan awal mula kedatangan polisi untuk melakukan penggeledahan. Seperti apa nih Pak Irwan? Ya, dari tadi pagi aku dihubungi oleh pengurus RW bahwa kan ada penggeledahan dan kemudian kami ketemu dengan pihak kepolisian. Kaitannya rencana kerja mereka, nah itu sudah kita antarkan ke alamat yang dimaksud. Kebetulan alamat yang dimaksud itu hanya dijaga penjaga, nggak ada pemiliknya. Nah kemudian dalam proses berjalan, ternyata yang didahulukan proses pemeriksaan juga penggeledahan di rumah Pak Firly, Ketua KPK di dalam. Nah saat ini sedang berlangsung proses itu. Sementara yang tadi rencana awal di rumah tetangga tersebut belum dijalankan. Yang ada sekarang dilaksanakan ini rumahnya Pak Firly itu Ketua KPK ya. Gitu. Sejak pukul berapa nih Pak pihak kepolisian datang ke sini? Oh pagi-pagi ya, jam 10, jam 11 mereka datang. Kira-kira sudah ada berapa saksi dan ada berapa rumah saja nih Pak yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Sementara ini masih rumahnya Pak Firly yang diperiksa. Kemudian memang ada pemeriksaan permintaan keterangan di tetangga mereka. Ada 4 orang termasuk Ketua RT di BAP untuk saksi ya. Nah, untuk penggeledahan ini baru rumah Pak Firly yang dijalankan. Seperti itu. Infonya juga nih Pak, salah satu rumah yang digeledah adalah rumah purnawirawan polisi. Apakah benar nih Pak? Ya betul. Rumahnya Pak Martanto namanya ya. Itu di sudut sini, di rumah awal itu rumahnya Pak Martanto sebenarnya. Cuma dia itu hanya di penjaganya aja. Dan Pak Martanto nggak ada di tempat. Makanya sementara ditunda mungkin ya. Jadi sementara ditunda. Sejauh ini apakah Bapak sudah mengetahui atau sudah diberi info dari pihak kepolisian apa perihal penggeledahannya seperti apa sudah berjalan? Sementara proses berjalan dan aktivitas penggeledahan itu seperti standar yang mereka lakukan. Ya mungkin ada penyitaan beberapa dokumen atau apa tidak ngerti juga ya karena ini proses hukum yang sedang dijalankan. Dan itu belum selesai, masih berlangsung. Kita juga belum tahu apa-apa yang diperoleh di dalam. Ini kan kita pihak media tidak bisa masuk ke dalam nih Pak. Kira-kira bisa digambarkan nih posisi rumah dari Firly itu di mana nih Pak? Rumahnya di Hook. Rumahnya di Hook itu sebelah kiri di klaster. Di dalam di bagian sudut rumahnya. Nah itu aja informasinya. Tapi kalau rumah ini termasuknya rumah dinas atau memang rumah apa? Rumah pribadi karena dari perwira menengah dia sudah di sini tinggal. Ya sejak di Polres dia sudah di sini. Dia sudah tinggal di sini. Udah lama di sini. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya, selamat siang. Ya saudara, begitu merupakan keterangan dari Ketua RW yang tinggal di Villa Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini saudara kita masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian karena memang saat ini pihak kepolisian masih bekerja untuk melakukan penggeledahan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi berdasarkan Ketua RW memang tadi terlihat memang beberapa pihak kepolisian sudah menyita beberapa dokumen dan juga sudah memeriksa beberapa saksi, dan ini ada 4 saksi atau yang diantaranya adalah tetangga dan satunya merupakan Ketua RT. Dan ada yang menarik saudara, di sini sudah ada bahkan akan diperiksa 3 rumah yang mana salah satu diantaranya adalah merupakan rumah dari Purnawirawan Polri. Dan memang untuk keberadaannya saat ini, keberadaan dari Firly Bahuri ini tidak berada di rumah yang ada di Bekasi, dan saat ini kita masih menunggu di mana keberadaan dari Firly Bahuri sendiri. Saudara, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya memang Firly Bahuri sudah penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari dugaan kasus pemerasan dari Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Dan pada hari Selasa yang lalu memang Firly sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi yang sudah diperiksa kurang lebih selama 10 jam. Dan saat ini saudara, hari Kamis pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Firly Bahuri yang berada di Villa Galaxy Bekasi. Juno, Radi. Hingga saat ini Taufik, apa saja yang tengah
diupayakan oleh pihak kepolisian dan tadi informasinya dari Ketua RW setempat tidak hanya penyidik dari Polda Metro Jaya melainkan juga dari Mabes Polri turut dikerahkan. Seperti apa Anda bisa menjelaskan unit maupun tim penyidik yang saat ini dikerahkan untuk menggeledah dari rumah KPK, Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang pihak-pihak yang melakukan penggeledahan merupakan pihak gabungan dari Mabes Polri dan juga dari Polda, namun juga didampingi oleh Polres Bekasi Kota. Dan untuk bagaimana teknisnya kita belum bisa melihat secara langsung karena di belakang saya memang pihak kepolisian berjaga dan sehingga membatasi pergerakan dari para wartawan. Dan untuk lebih jelasnya tadi digambarkan oleh Ketua RW Irwan Irawan bahwa rumah Firly Bahuri ini berada di ujung atau di bagian hook, sehingga memang jika kita lihat dari depan sini memang rumah Firly tidak kelihatan. Dan juga untuk di daerah sini beberapa mobil kepolisian dan juga kendaraan kepolisian memang sudah terparkir, melihatkan ada beberapa mungkin pihak dari kepolisian yang sudah melakukan pengamanan seperti BRIMOB seperti itu. Untuk saat ini proses dari penggeledahan, apakah ada informasi juga tengah menanti bagaimana Ketua KPK Firly Bahuri akan hadir dalam proses penggeledahan ini? Ya, untuk apakah nantinya Firly akan hadir di lokasi atau tidak, kita masih belum mendapatkan informasi secara langsung. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, kita tim wartawan masih mencari tahu di mana lokasi pastinya keberadaan dari Firly Bahuri. Namun saat ini memang pihak dari penyidik kepolisian sedang bekerja untuk melakukan penggeledahan, dan memang tadi sudah ada beberapa dokumen dan juga alat bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari Ketua RW. Namun saat ini kita memang masih menunggu perkembangan lebih lanjut karena jika kita kutip dari pernyataan dari Ketua RW, memang pemeriksaan ini baru berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga baru saja dilaksanakan. Dan dari 3 rumah yang nantinya akan diperiksa, saat ini memang baru rumah dari Ketua KPK saja, Firly Bahuri, yang diperiksa, dan baru memeriksa sekitar ada 4 saksi, yaitu diantaranya adalah tetangga dan juga 1 ketua RT. Juno. Ya Taufik, hingga saat ini tadi berdasarkan informasi dari Ketua RW setempat bahwa ada 1 rumah yang dihuni ataupun ditinggali oleh purnawirawan dari pihak kepolisian. Seperti apa informasinya, perizinan terutama terkait dengan penggeledahan rumah tersebut? Ya, terkait perizinannya memang belum digambarkan atau belum diberitahukan oleh pihak kepolisian secara langsung, namun berdasarkan informasi dari Ketua RW memang ini merupakan purnawirawan Polri bintang 2 berpangkat Irjen, namun untuk identitasnya masih dirahasiakan karena kan ini merupakan tempat singgah pribadi. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, purnawirawan ini berbintang 2 atau berpangkat Irjen. Dan rencananya setelah dari rumah Firly, nantinya rumah dari purnawirawan ini akan diperiksa. Dan memang jika kita lihat jarak dari rumah Firly Bahuri dari rumah purnawirawan ini tidak bertetangga atau tidak berdekatan, tidak berdempetan, namun berada sekitar beberapa blok dari rumah Firly. Dan apa keterkaitan antara purnawirawan yang nantinya akan diperiksa dan Firly Bahuri, tentunya ini kita masih menunggu pernyataan dari pihak kepolisian, karena saat ini pun pihak kepolisian masih memeriksa rumah dari Firly Bahuri yang berada di dalam Villa Galaxy Bekasi saat ini, Juno. Hingga saat ini bagaimana dengan pengamanan dari pihak kepolisian, terutama di titik-titik rumah yang saat ini tengah digeledah? Taufik. Ya, Juno dan juga saudara, memang saat ini keamanan yang dilakukan diantaranya tim BRIMOB gabungan ini sudah melakukan pengamanan seperti yang di belakang saya. Pihak dari BRIMOB berjaga di depan gerbang akses menuju rumah Firly Bahuri, sehingga kawasan tersebut steril, tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan seperti wartawan diharuskan menunggu keluar, dan warga pun yang tidak tinggal di situ pun tidak diperkenankan untuk masuk ke area tempat penggeledahan. Dan saat ini memang jika melihat di depan jalan gerbang yang berada di sekitaran rumah Firly Bahuri ini memang tidak terlalu ramai, sehingga tidak perlu dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun saat ini memang pengamanan untuk dilakukan oleh pasukan BRIMOB dan untuk berjaga di kawasan gerbang saja, Juno. Ya, Taufik, hingga saat ini apakah ada informasi terutama dari Ketua RW setempat, pihak kepolisian bertemu dengan penghuni rumah yang saat ini berada di kediaman dari Ketua KPK Firly Bahuri?
Taufik? Taufik, hingga saat ini apakah ada informasi dari pihak Ketua RW setempat? Karena pada saat melakukan penggeledahan tentu harus melalui proses perizinan dari aparat setempat, yaitu dari pihak RW maupun RT, dan pada saat perizinan tersebut tentu ada penghuni di dalam rumah tersebut. Hingga saat ini seperti apa penghuni terutama di rumah dari kediaman Firly Bahuri? Apakah juga Firly hingga saat ini masih berada di luar rumah, namun juga bisa dapat berkomunikasi dengan penghuni dari rumah tersebut? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Hingga saat ini kami telah terhubung dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik dari KPK. Selamat siang, Mas Yudi. Selamat siang, Mas. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat proses penggeledahan kali ini, dan juga sebelumnya Firly telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan, dan Firly mengakui kebenaran dari foto bahwa ia telah bertemu dengan SYL, Syahrul Yassin Limpo, pada Maret 2022. Ya, tentu hasil dari pemeriksaan Firly Bahuri kemarin ya sudah terlihat nyata pada hari ini ya, bahwa penyidik melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang diduga disembunyikannya barang bukti terkait dengan kasus korupsi dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik pada kesempatan kali ini itu terhadap rumah-rumah ya yang diduga di situ beradanya barang bukti ya. Yang kita tahu bahwa ketika penyidik menggeledah, maka penyidik berharap barang-barang yang nanti ditemukan ya, entah itu dokumen, alat komunikasi, misal handphone, tempat penyimpanan elektronik seperti hard disk ya kan, surat-surat dan lain sebagainya, bahkan benda atau barang yang ada nilainya seperti itu terkait dengan kasus korupsi berupa perbuatan memeras, itu tentu menjadi hal yang menurut saya bahwa ini akan semakin memperjelas ya dari kasus korupsi yang dilakukan. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, tentu ada aturan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 terkait dengan tidak bolehnya pimpinan KPK atau pihak KPK bertemu dengan pihak berperkara ataupun tidak bertemu. Nah, ini seperti apa Anda melihat bahwa pengakuan dari Firly, ia bertemu di bulan Maret 2022 dan penetapan ataupun penyidikan ini masuk di bulan September 2023? Ya, kan kita bisa melihat bahwa ketika kasus masuk di KPK, ya itu kalau menurut saya ketika misalnya ada orang yang melaporkan korupsi ya terkait dengan suatu pejabat gitu kan atau menteri, jangan dilihat dari penyidikannya ya. Kalau udah penyidikannya kan sudah terbuka, diumumkan gitu. Tetapi dilihat dari laporannya. Nah, sekarang kita belum tahu nih hasil penyidik seperti apa. Namun ketika kita melihat pasal 36, maka di situ yang perlu diperhatikan adalah berhubungan langsung, tidak langsung, kemudian terlibat dengan perkara. Nah, apa definisi perkara? Bagi saya, definisi perkara adalah ketika misalnya seorang pejabat kemudian dilaporkan kepada KPK, disitulah perkara dimulai. Terlepas nanti pembuktiannya seperti apa, namun ketika ada orang yang melaporkan gitu ya, disitulah perkara. Dan seharusnya pimpinan KPK tahu. Termasuk juga begini, bukan hanya pimpinan KPK tidak bisa mengatakan dia tidak tahu ya. Dia harusnya ketika bertemu dengan seseorang, yang pertama dilakukan adalah pertama, dia harus melapor pada pimpinan yang lain. Apakah Firly Bahuri melapor gitu kan? Kalau dia tidak melapor ya tentu akan semakin mencurigakan gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri gitu. Kemudian kedua, ketika dia bertemu dengan seorang, dia harus bicara dengan anak buahnya, misalnya Direktur Pengaduan Masyarakat yang kemarin sudah diperiksa. Ini saya kemarin bertemu dengan menteri ini. Apakah ada kasus yang dilaporkan atau tidak gitu? Jangan sok polos gitu kan menjadi ketua KPK gitu kan, ketemu dengan siapa aja di luar dan sebagainya. Enggak lah. Ingat loh, KPK ini sudah ada dari sejak 2002 dan kita sudah membangun etik yang sangat ketat seperti itu, Mas. Baik, hingga saat ini penggeledahan masih dilakukan. Tentu
kira-kira dalam proses penyidikan dugaan pemerasan ini seperti apa dalam pandangan Anda? Tadi bukti-bukti apa saja yang kira-kira dibutuhkan? Tentu ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun belum ada tersangka atas kasus ini. Ya, ini akan semakin mengkerucut ya, karena penggeledahan ini saya yakin ini terjadi pasca pemeriksaan dari Firly Bahuri ya. Ada keterangan-keterangan yang menurut penyidik krusial, sehingga penyidik harus segera ke rumahnya Firly Bahuri misalnya, yang apa namanya, yang di sana diduga oleh penyidik ada barang bukti yang disembunyikan di sana. Ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena tanpa penggeledahan maka barang bukti tersebut tidak bisa didapat. Saya duga bahwa barang bukti tersebut adalah bukan barang bukti yang formal ya, misalnya surat gitu kan, atau dokumen-dokumen, tetapi hal yang sangat penting. Pengalaman saya ketika saya di KPK bahwa ketika menggeledah di situ terkadang kita menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, misalnya uang, ya kan, misalnya percakapan di handphone seperti itu. Terlepas dari memang ada pertanyaan, loh kan kasus ini sudah lama, apakah misalnya pihak-pihak yang terlibat akan membersihkan diri? Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, serapi apapun membersihkan ya barang bukti yang diduga terkait itu pasti akan ketahuan, seperti itu Mas. Jadi saya apresiasi lah dengan teman-teman di Polda Metro yang saat ini menggeledah di beberapa tempat, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Yudi Purnomo, mantan Ketua Wadah KPK telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saat ini kami juga telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat siang, Bang Saud. Selamat siang Indonesia, salam dari Tomohon. Salam sehat selalu, Bang Saud. Bang Saud, ini kemarin juga atau pekan lalu sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Seperti apa Anda melihat dalam kasus pemerasan mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan dari Firly Bahuri? Ya, saya waktu itu dipanggil nggak dalam kaitan ke pasal 12E kecil dengan 12B besar ya. Saya dalam kaitan pihak yang berperkara dalam hal ini dengan alasan apapun pimpinan KPK dilarang untuk bertemu orang yang ada perkara yang sedang ditangani. Jadi pasal 3, 6, dan 65 itu saya sudah masuk dalam keyakinan yang sangat kuat makanya ketika saya ditanya-tanya atau dimintai keterangan oleh penyidik ketika itu saya malah berpikiran ini hanya masalah waktu sebenarnya. Dan saya itu pernyataan saya di sejumlah media juga demikian. Jadi artinya kita sudah masuk feeling yang sama, perkiraan yang sama, analisis yang sama, keinginan yang sama, dan data yang sama bahwa memang ada terjadi peristiwa pidana yang dilakukan bersangkutan sehingga kemudian dilakukan penggeledahan. Jadi kita harap ini akan berproses terus. Jangan lupa tujuannya adalah membuat Indonesia yang bersih, kira-kira gitu Mas. Dan sebelumnya pada saat pasca pemeriksaan Anda juga menyampaikan bahwa bila ada pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara dan juga telah diatur dalam pasal 36 ataupun juga pasal 65 Undang-Undang 19 tahun 2019 ini menjadi sebuah hal yang sangat tabu. Dan seperti apa Anda melihatnya bila saat ini tahap penyidikan telah dinaikkan namun belum ada tersangka di sana? Namun jawabannya kami tahan sampai di sini dulu, kita akan jeda dan saudara tetap nantikan Breaking News Kompas TV terkait dengan penggeledahan dan diduga dari rumah kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Breaking News Kompas TV akan kami hadir setelah jeda.
Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania terkait dengan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, rumah Ketua KPK Firly Bahuri di Gereda. Dan yang Anda saksikan saudara, ini merupakan situasi terkini dari Kertanegara Jakarta Selatan, di mana ini merupakan salah satu rumah Firly Bahuri yang tengah dijaga oleh pihak kepolisian terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan mantan Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat siang Pak Saud. Selamat siang Mbak Glenis, apa kabar? Salam dari Tomohon, Sulawesi Utara. Kabar baik Pak. Ini setelah kemarin Firly Bahuri diperiksa tepatnya hari Selasa, sejak pagi hari tadi penyidik Polda Metro Jaya menggeledah rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Prosesnya above average ya, di atas rata-rata lah kecepatan di Polda maupun dorongan dari Mabes Polri. Sehingga kita melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita kumpulkan datanya, kemudian apa yang kita analisis, dan masuk pada keinginan kita memang sudah seperti keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan saya kira. Dan Pak Saud? Halo, Pak Saud? Nampaknya ada gangguan komunikasi bersama dengan mantan Ketua KPK Saud Situmorang yang saat ini berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Tadi juga disampaikan bahwa menurut mantan Ketua KPK Saud Situmorang yang juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, proses penyidikan untuk kasus ini tergolong di atas rata-rata,
Ini dilihat dari bagaimana ketika Firly dimintai keterangan pada hari Selasa lalu dan hari ini 2 hari berselang tepatnya di hari Kamis, penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk menggeledah kediaman dari Firly Bahuri. Sebelumnya juga melalui sambungan Zoom, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyatakan bahwa ini dapat diartikan bahwa penyidik ingin mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga dikumpulkan di rumah atau di kediaman dari Firly Bahuri. Kita sapa kembali Pak Saud. Apakah bisa mendengar? Ya, silakan Pak Saud. Ya, jadi kita apa yang kita analisis dari data, dari fakta yang sudah jelas ya, dan prosesnya saya pikir kecepatannya cukup baik ya yang dilakukan oleh dalam hal ini Polri bersama Polda dan Mabes Polri, yang menurut kita bahwa kalau hari ini dilakukan penggeledahan, saya pikir itu menuju kepada apa yang kita sebut selama ini memang peristiwa pidana itu terjadi dilakukan oleh bersangkutan. Apakah dikaitkan dengan pasal 12E kecil, 12B besar, atau kaitan dengan Undang-Undang KPK pasal 36 dan 65-nya. Kira-kira itu Mbak Glenis. Oke, baik. Prosesnya di atas rata-rata begitu. Nah, Pak Saud, ini kan hingga saat ini sejumlah saksi sudah diperiksa, kurang lebih 52 orang saksi. Beragam pihak diperiksa selain Syahrul Yassin Limpo, ada Kapolres Tabes Semarang, pegawai KPK, dan saksi-saksi lainnya. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam dugaan pemerasan ini. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita berharap itu hanya teknik, strategi, dan style juga ya mungkin. Yang kita harap adalah tidak terjadi sebuah bias ataupun kemudian ini berhenti di tengah jalan atau kemudian berproses pada posisi yang kita berpotensi juga membuat sesuatu abuse pada orang lain. Ya, tapi saya percaya penyidik tidak dalam posisi itu. It's nothing to do with abuse of power. Tapi ini hanya menyangkut strategi saja, Mbak Glenis, saya pikir. Jadi kita bersabar saja menunggu, apalagi sudah penggeledahan. Nggak mungkin juga rumah saya digeledah kalau saya tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa dituduhkan kepada saya. Itu hanya common sense yang kita pahami, saya pikir secara umum gitu, Mbak Glenis. Jadi ada penggeledahan ini untuk siang hari ini juga dalam progres ya, termasuk progres yang cukup baik. Nah, sebelumnya pada pemeriksaan Firly Bahuri menyatakan ia bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, seorang ketua KPK bertemu dengan pihak yang diduga tengah berperkara. Sebenarnya bagaimana aturan terkait hal ini, Pak Saud? Ya, itu sudah sangat tegas. Tahun 2002 kalau kita mau rajin melihat bagaimana daftar isian masalah Undang-Undang KPK itu dibuat, pasal ini termasuk pasal yang sebenarnya menjamin bahwa asymmetric information yang dimiliki oleh KPK dan pimpinan KPK tidak dilakukan dengan abuse of power atau potensi conflict of interest. Sehingga pasal itu mengatakan, pasal 36 dan 65 itu, di pasal 36 itu menegaskan dengan alasan apapun tidak diperkenankan langsung atau tidak langsung. Jadi tidak langsung bisa lewat seseorang dan seterusnya untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Jadi pasal itu dimaksudkan adalah pasal yang sebenarnya sangat harus diperhatikan kepada semua pimpinan ataupun staf KPK yang dalam hal kaitan bagaimana menciptakan kepastian hukum. Jadi itu cukup jelas pasal itu, bahkan di undang-undang itu tidak ada penjelasan sama sekali. Di dalam penjelasannya disebut jelas. Jadi dan itu saya pikir cukup jelas. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang mengatakan saya tidak tahu, nggak bisa begitu. Karena bagaimanapun ketika masuk di pengaduan masyarakat itu artinya semua proses-proses penyelidikan atau proses-proses pendalaman atau cross-check terhadap peristiwa pidana yang mungkin terjadi sudah dilakukan oleh KPK dalam ini pengaduan masyarakat. Jadi tidak ada alasan seorang pimpinan mengatakan dia tidak tahu. Ya.
Eh, Pak Saud, Anda juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019. Apakah perkara yang dilaporkan oleh masyarakat ini terkait korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah masuk sebenarnya pada tahun 2019 ketika Anda masih menjabat, Pak Saud? Oh enggak ya, kalau 2019 saya nggak dengar itu, tapi bisa jadi juga sudah masuk ya. Tetapi saya tidak ingat bahwa kan biasanya kalau ada penyelidikan atau pendalaman dari pengaduan masyarakat itu akan masuk ke semua meja pimpinan. Seingat saya waktu itu saya keluar itu 2019 Desember ya. 2019 Desember, nanti kita lihat aja, dilihat kronologisnya. Bisa jadi juga sudah masuk, tapi tidak masuk di meja, dan saya tidak ingat kasus itu gitu. Bisa jadi sudah masuk, karena dia menjabat kan mulai 2019 itu periode kedua dari kepemimpinan pemerintahan sekarang ya. Bisa saja sudah ada masuk ke laporan itu. Baik, Pak Saud, kita tahan dulu. Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami, saudara. Dari Polres Metro Bekasi Kota, dan juga terlihat di sini ada petugas dari polisi militer seperti itu yang berjaga. Jadi memang awak media hanya bisa mengambil gambar di depan gerbang klaster sebelum masuk ke rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, dari pantauan kami, penyidik itu sampai di perumahan Villa Galaxy untuk melakukan penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri sejak pukul 10 pagi tadi. Namun memang saat ini penggeledahan di rumah salah satu yang ada di depan perumahan ini, kita belum mengetahui rumah siapa, sudah selesai, dan penyidik kembali melanjutkan penggeledahan ke rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang lokasinya ada di layar tadi, namun kami tidak bisa mengambil masuk atau seperti itu di depan rumah Firly, karena memang ada penjagaan ketat dari petugas kepolisian dan juga para penyidik di depan perumahan, pintu gerbang klaster dari perumahan Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, kalau dari perumahan penggeledahan di rumah Ketua KPK saat ini memang penggeledahan masih berlangsung seperti itu, Juno. Namun kami tadi sempat melihat di salah satu rumah yang ada di depan yang diduga memang kami belum mengetahui itu rumah siapa. Tapi para penyidik yang keluar dari pasca penggeledahan itu telah mengamankan dan membawa 2 kardus seperti itu yang dimasukkan ke dalam mobil penyidik. Memang diduga itu adalah barang bukti atau dokumen-dokumen yang dibawa oleh penyidik untuk dalam rangka penyelidikan kasus korupsi atau kasus pemerasan terhadap Ketua KPK. Seperti penggeledahan, namun memang skemnya sekitar puluhan penyidik seperti itu dengan hitam.
di backup oleh dari di Polres pintu masuk atau pintu plat. Menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri di dua lokasi, yakni di kawasan Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Nampak polisi berjaga di depan sebuah rumah yang diduga milik Ketua KPK Firly Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Irwan Irawan, Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan ada 3 rumah yang digeledah terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Selain rumah Firly, rumah tetangga Firly yang merupakan Purnawirawan Polri juga turut digeledah. Pak, izin menegaskan berarti hari ini tadi Bapak sebut ada 3 atau 5, berarti yang benar ada 3 lah. Yang saya dapat informasi ada 3. Ada 3, satu kediaman Pak Firly, 2 lagi tetangganya. Tetangganya. Iya. Yang merupakan Purnawirawan Polri. Yang di sudut situ tadi, yang mungkin Mbaknya belum lihat ya di sudut. Namun memang belum dilakukan penggeledahan. Belum, karena yang jaga rumah itu belum ada di tempat. Untuk pihak keluarga dari Firly Bahuri apakah ada di dalam rumah? Sepenglihatan kami tadi tidak ada, ya, hanya penjaga rumah. Dan saat ini kita masih terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bapak Saud Situmorang. Pak Saud, penggeledahan masih dilakukan hingga siang hari ini di 2 tempat, di Jakarta dan di Bekasi. Dari visual yang ditampilkan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan, ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Apakah ini hal yang wajar, Pak Saud, ketika dilakukan penggeledahan, Pak? Halo, Pak Saud? Baik, masih terkendala dengan audio bersama dengan Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK, mantan Wakil Ketua KPK. Dan saudara, ini merupakan situasi di mana diduga ini merupakan rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri yang digeledah oleh penyidik
Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian. Kita sapa kembali Pak Saud. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, silakan Pak Saud. Ya, saya pikir penyidik paham ya kondisi setiap hambatan, tantangan, gangguan yang akan muncul dari setiap operasi, katakanlah penggeledahan. Penyidik yang paham situasinya seperti apa. Mereka akan menganalisis medannya juga. Jadi kalau dibuat begitu ketat, tentu itu juga punya alasan pertimbangan tertentu. Tapi biasanya basically kan ada pengawasan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini pengamanan yang terlihat terbuka di depan publik itu menjadi bagian yang penting di dalam berjalan lancarnya penggeledahan. Jadi itu sesuatu yang normatif saja, Mbak. Oke, ini ada menurut keterangan Ketua RW setempat, ada juga sejumlah saksi yang dimintai keterangan. Ini biasanya apa Pak yang digali ketika ada penggeledahan, ada juga proses memintai keterangan begitu? Oh ya, tentu itu ada kaitannya. Berarti penyidik sudah memiliki informasi juga sebelumnya tentang apa, siapa, bagaimana, dan seterusnya yang terkait langsung tidak langsung terhadap case ini. Sehingga tentunya kalau langsung terkait, apakah itu nanti, karena kalau kita bicara tindak pidana korupsi kan itu selalu berikutnya nanti kan ada TPPU. TPPU itu kan juga macam-macam. Ada blessing, ada mengamankan dan seterusnya, sehingga mereka punya sense yang mengkaitkannya dengan situasi di lingkungan. Kita nggak tahu apakah itu rumah siapa atau ada kaitan langsung. Tentu penyidik sudah memiliki data yang bisa dikategorikan ada kaitan dengan benda-benda yang akan ditemukan dikaitkan dengan perkara tersebut. Apakah itu rumah yang bersangkutan atau mungkin itu rumah di tempat lain. Kita kan sudah punya pengalaman juga ketika ada barang satu truk dipindahkan ke suatu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Jadi mungkin itu juga salah satu upaya yang dilakukan penyidik untuk kemudian ditemukannya sebuah bukti yang lebih meyakinkan penyidik terhadap perkara itu. Gitu, Mbak. Iya, berarti ini juga termasuk dalam proses pengumpulan alat bukti ya Pak Saud setelah memintai keterangan terlapor, ya. Terus keterangan ahli, termasuk salah satunya adalah Anda, dan hari ini juga penggeledahan. Ini artinya penyidik tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti? Ya, jadi mereka yang paham ya, kita kan nggak paham betul situasinya, apa yang didalami oleh penyidik. Ya, mereka kan paham apa, siapa, bagaimana, berbuat apa, dan apakah ada yang membantu, dan seterusnya. Dan saya pikir juga mereka sudah melakukan banyak upaya. Apakah itu surveillance, take out, penyadapan dan seterusnya. Jadi mereka lebih paham pasti yang kemudian membuat mereka yakin harus menggeledah satu rumah lagi yang diduga mungkin ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidik gitu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin juga tanyakan Pak terkait dengan pemeriksaan Bapak sebelumnya. Ini yang dimintai keterangan begitu ya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apakah juga ini menggali sebenarnya ada unsur-unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dalam kasus pemerasan ini, Pak? Ya, karena saya waktu itu fokus kepada pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK, dan di situ tidak ada teguhan sebenarnya kalau lihat urutan waktunya. Sehingga kalau kita hari ini di sisi mana, apakah itu kaitannya pasal itu atau pasal lain, saya belum paham ya, supaya kita tidak mendahului penyidik, mereka yang lebih paham. Tetapi kalau berkaitan dengan sisi pertanyaan yang diajukan ke saya ketika itu dan cara saya memberikan materi jawaban, kelihatannya penyidik juga sudah tidak pada posisi ragu tentang pasal 36 dan 65 ini. Jadi saya pikir tanpa kita harus abuse of power atau mendahului atau menghilangkan azas praduga tidak bersalah. Tetapi kalau sudah dilakukan penggeledahan, tentulah itu suatu proses selanjutnya yang kita harus perhatikan what next-nya apa, kan begitu. Saya juga mengikuti ya bagaimana proses ini. Foto yang beredar ini Ketua KPK Firly Bahuri bertemu di sebuah tempat olahraga begitu ya Pak, GOR Bulu Tangkis. Apakah ini tempat yang wajar dan sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan KPK jika diajak bertemu atau bertemu dengan pihak-pihak tertentu ini Pak? Ya, itu memang menarik ya, siapa yang men-trigger ini.
yang men-trigger, yang mendahului. Mungkin penyidik sudah paham ya, siapa trigger pertemuan itu, siapa yang mengajak pertemuan itu, di mana tempatnya, kenapa mesti di tempat itu, dan kenapa mesti di tempat terbuka seperti itu. Tentu kita juga nanti penyidik akan paham apakah itu bagian dari strategi seolah-olah terbuka dan seterusnya. Penyidik akan paham kenapa itu dilakukan di tempat seperti itu. Tapi kan kita tidak masuk ke sana menguasai informasi itu. Yang kita ketahui adalah bahwa adalah pidana 5 tahun kalau Anda bertemu dengan orang, kalau Anda ketua KPK, ketemu dengan orang yang berperkara. Ya, jadi sekali lagi, saya melihat dari poin-poin pertanyaan diajukan penyidik ketika itu kepada saya, mereka sudah masuk pada keyakinan bahwa memang peristiwa pidana itu terjadi. Jadi, dan itu ternyata dilanjuti dengan penggeledahan hari ini. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi pertemuan seperti itu, sesimpel itu, sederhana itu. Bisa jadi memang itu dibuat supaya look natural atau kelihatan sepertinya memang dibuat sesuatu pertemuan biasa. Padahal itu tidak boleh, ya kan? Pada kita ketahui di masa lalu, setiap kita mau perjalanan kemanapun, kita harus tanya dulu kepada pengaduan masyarakat, apa ada potensi konflik kalau kita berkunjung ke kota A, ketemu dengan pejabat A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi tidak ada alasan, kalau memang kita mau kenakan dia di pasal 36 dan 65 ya Mbak. Saya nggak bahas yang ini ya, pemerasannya 12E kecil dan 12B besar ya. Itu sisi lain lagi. Jadi mungkin ini bisa jadi pasal berlapis nanti kepada yang bersangkutan. Baik, pendalaman terus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah memintai keterangan ahli. Dan saat ini juga tengah dilakukan penggeledahan di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih, Saud Situmorang. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Ya. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Sengaja Bang. Udah pensiun, udah jarang. Lalu yang tempat di rumah ini hanya penjaga ya? Mas, aku bantu ke dalam rumah. Sekaliannya apakah rumah ini ramai aktivitas, misalnya ada aktivitas dalam beberapa hari terakhir dan mungkin mencurigakan? Jadi akan penjaga aja. Aku panggil maksudnya ternyata dari rumah ini. Aku dipanggil ke dalam. Ya, gimana Pak? Panggil penyidik dulu ya. Baik.
Ya, memang saat ini terlihat di layar kaca Kompas TV sekitar puluhan penyidik dari Polda Metro Jaya ini memang menggeledah rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Selain menggeledah rumah Firly Bahuri, penyidik juga menggeledah kemungkinan memang bukan dari rumah Firly Bahuri, tapi kita masih mencari tahu satu rumah yang memang digeledah ini. Saat ini memang penyidik sedang mengarah ke rumah Firly Bahuri yang memang dari terlihat di layar kaca ini ada di ujung jalan dan berbelok ke kiri. Jadi memang kami tidak bisa melihat secara pasti seperti apa rumah Firly. Namun memang sekitar puluhan penyidik dari Polda Metro Jaya ini saat ini sedang berjalan menuju ke rumah Firly Bahuri. Juno. Baik, kalau Anda lihat di gambar saat ini pemirsa, jika kemudian kita melihat kawasan lokasi di sana, begitu masuk di gerbang, sebelah kiri itu ada rumah dari Firly Bahuri dan juga keluarganya. Ya memang kan saat ini memang penyidik telah melakukan penggeledahan di dua rumah seperti itu. Yang satu memang bisa dipastikan itu adalah rumah Firly Bahuri Ketua KPK, dan satu lagi ada di depan gerbang perumahan. Nah, yang perumahan ini yang kita belum tahu atas kepemilikan rumah siapa yang digeledah oleh penyidik KPK. Namun memang di salah satu rumah yang digeledah yang kemungkinan bukan rumah Firly Bahuri ini memang penyidik telah membawa dua kardus yang diduga memang merupakan alat bukti dari rumah mewah yang ada di depan perumahan. Saudara, hingga siang hari ini penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri masih berlangsung. Setidaknya ada 2 titik, yaitu di Bekasi dan juga di Jakarta, tepatnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, yang tengah digeledah oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian. Dan untuk lebih lengkapnya, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan juga Putri Oktaviani di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita ke Taufik terlebih dahulu. Taufik, informasi terkini dari penggeledahan di Bekasi? Ya, Glenis dan juga saudara, memang kondisi saat ini kita masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan, dan memang proses penyelidikan ini atau proses penggeledahan ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam lebih. Dan tadi menurut informasi yang kami dapatkan memang pihak kepolisian sudah datang di rumah milik Firly Bahuri ini sekitar pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Dan terkait siapa saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik, menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua RW daerah setempat, itu RW 19 Irwan Irawan, bahwa di sini sudah ada 4 orang yang diperiksa, diantaranya merupakan tetangga-tetangga dari Firly Bahuri, dan 1 diantaranya merupakan ketua RT tersebut. Dan juga selain 4 orang yang diperiksa, rencananya nanti pihak penyidik akan memeriksa ada 3 rumah yang akan diperiksa. Yang pertama adalah rumah dari Firly Bahuri itu sendiri, dan juga rumah tetangga, dan 1 lagi adalah merupakan rumah dari Purnawirawan Polri. Ini masih menjadi pertanyaan, ini siapa tokoh Purnawirawan Polri ini, namun pihak dari Ketua RW enggan menyebutkan siapa tokoh dari Purnawirawan tersebut. Dan saat ini saudara, jika ingin saya gambarkan, memang kondisi di TKP lokasi kejadian ini memang dijaga oleh pihak kepolisian dan pihak wartawan, dan juga pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun tidak diperbolehkan untuk masuk demi proses berlanjutnya ke penyelidikan. Dan saat ini memang pihak kepolisian khususnya dari Brimob menjaga ketat agar tidak ada pihak yang masuk ke rumah Firly Bahuri. Dan jika ingin saya gambarkan, memang kondisi rumah Firly Bahuri ini tidak dapat terlihat secara jelas di layar kaca Anda, karena posisi dari rumah Firly Bahuri ini berada di ujung dari kawasan Villa Galaxy Bekasi ini, sehingga memang jika kita perlu masuk lebih dalam lagi, kita harus sedikit masuk seperti belok kiri dan juga ke kanan. Dan untuk saat ini saudara, pengamanan dari pihak kepolisian
cukup ketat, dan juga memang jika kita lihat memang jalan di area perumahan ini tidak terlalu ramai sehingga tidak perlu adanya arus lalu lintas. Dan memang tadi saat awal pemeriksaan sempat ada beberapa masyarakat yang turut melihat, mungkin penasaran ada apa, seperti ada penggeledahan, banyak kepolisian. Namun sekarang pihak dari masyarakat sudah berlangsung meninggalkan lokasi kejadian, dan saat ini kita memang masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian seperti apakah atau apa saja yang sudah diamankan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah milik Firly Bahuri saat ini, Glenis. Baik, dari Bekasi, Jawa Barat kita bergeser ke Kertanegara di Jakarta. Sudah ada Putri Oktaviani di sana. Okta, bagaimana dengan penggeledahan yang dilakukan di Kertanegara? Ya, Glenis dan juga saudara, saat ini masih berlangsung penggeledahan yang dilakukan di rumah Firly Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46. Sebetulnya kalau kami berbicara mengenai situasi di sekitar sini tidak begitu jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Masih ada penjagaan secara khusus dan masih terparkir juga mobil dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian juga dari pihak Sabara dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga tadi kalau bisa kami informasikan untuk penyidik berpakaian serba putih tadi masuk ke dalam sekitar pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Tadi yang kami lihat membawa ada satu koper, kemudian juga ada alat cetak atau printer yang dibawa masuk ke dalam rumah di Kertanegara nomor 46 ini. Tapi biasa juga dan juga saudara, sayangnya sampai dengan saat ini kami pun masih terus menantikan adanya keterangan secara resmi baik itu dari pihak RT, RW maupun juga dari pihak KPK itu sendiri terkait maupun juga polisi terkait dengan agenda penggeledahan di Kertanegara nomor 46 ini. Diduga, Glenis dan juga saudara, penggeledahan yang dilakukan di Jalan Kertanegara ini terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kita tahu sebelumnya di hari Selasa pada tanggal 24 Oktober kemarin, ini Firly Bahuri juga sudah diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Dan dari hasil pemeriksaan itu memang tidak dirinci secara pasti oleh polisi berapa jumlah pertanyaan yang ditanyakan, tetapi Firly Bahuri mengonfirmasi terkait dengan foto yang beredar di masyarakat. Salah satunya ini adalah yang terpampang bahwa Firly Bahuri ini bertemu Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis, tepatnya di gelanggang olahraga Tangki Jakarta Barat. Namun Firly menepis bahwa ada pertemuan yang terkait dengan pemerasan, tapi yang dinyatakan adalah foto itu justru adalah upaya koruptor untuk menyerang balik KPK. Dan sampai dengan saat ini, Glenis dan juga saudara, terkait dengan dugaan pemerasan tersebut, polisi telah memeriksa ada sekitar 54 saksi yang sudah diperiksa. Dan sampai dengan saat ini kami masih menantikan bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan di dalam karena masih berlangsung sudah sekitar beberapa menit begitu, sekitar 44 menit artinya dari sejak tadi penyidik masuk yang tadi dikatakan membawa koper dan juga alat cetak atau printer ke dalam rumah Firly Bahuri. Glenis? Hingga siang hari ini penggeledahan masih dilakukan juga di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Matiin dulu nggak? Buat tanya Irfan deh.
Ya. Bang, isi bang. Pak, jangan tutup, Pak. Pak, misi dikit, Pak. Pak. Oke. Dari pemeriksaan Firly Bahuri kemarin ya, sudah terlihat nyata pada hari ini ya bahwa penyidik melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang diduga disembunyikannya barang bukti terkait dengan kasus korupsi dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik pada kesempatan kali ini itu terhadap rumah-rumah ya yang diduga di situ beradanya barang bukti ya. Yang kita tahu bahwa ketika penyidik menggeledah, maka penyidik berharap barang-barang yang nanti ditemukan, ya entah itu dokumen, alat komunikasi, misal handphone, tempat penyimpanan elektronik seperti hard disk, ya kan, surat-surat dan lain sebagainya, bahkan benda atau barang yang ada nilainya seperti itu terkait dengan
kasus korupsi berupa perbuatan memeras, itu tentu menjadi hal yang menurut saya bahwa ini akan semakin memperjelas ya dari kasus korupsi yang dilakukan. Seperti itu, Mas. Dia harus melapor pada pimpinan yang lain. Apakah Firly Bahuri melapor gitu kan? Kalau dia tidak melapor ya tentu akan semakin mencurigakan gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri gitu. Kemudian kedua, ketika dia bertemu dengan seorang, dia harus bicara dengan anak buahnya, misalnya Direktur Pengaduan Masyarakat yang kemarin sudah diperiksa. Ini saya kemarin bertemu dengan menteri ini. Apakah ada kasus yang dilaporkan atau tidak gitu? Jangan sok polos gitu kan menjadi ketua KPK gitu kan, ketemu dengan siapa aja di luar dan sebagainya. Enggak lah. Ingat loh, KPK ini sudah ada dari sejak 2002 dan kita sudah membangun etik yang sangat ketat seperti itu, Mas. Baik, hingga saat ini penggeledahan masih dilakukan. Tentu kira-kira dalam proses penyidikan dugaan pemerasan ini seperti apa dalam pandangan Anda? Tadi bukti-bukti apa saja yang kira-kira dibutuhkan? Tentu ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun belum ada tersangka atas kasus ini. Ya, ini akan semakin mengkerucut ya, karena penggeledahan ini saya yakin ini terjadi pasca pemeriksaan dari Firly Bahuri ya. Ada keterangan-keterangan yang menurut penyidik krusial sehingga penyidik harus segera ke rumahnya Firly Bahuri misalnya yang di sana diduga oleh penyidik ada barang bukti yang disembunyikan di sana. Ini sangat penting ya, karena tanpa penggeledahan maka barang bukti tersebut tidak bisa didapat. Saya duga bahwa barang bukti tersebut adalah bukan barang bukti yang formal ya, misalnya surat gitu kan atau dokumen-dokumen, tetapi hal yang sangat penting. Pengalaman saya ketika saya di KPK bahwa ketika menggeledah di situ terkadang kita menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, misalnya uang, ya kan, misalnya percakapan di handphone seperti itu. Terlepas dari memang ada pertanyaan loh, kan kasus ini sudah lama, apakah misalnya pihak-pihak yang terlibat akan membersihkan diri? Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Serapi apapun membersihkan ya barang bukti yang diduga terkait itu pasti akan ketahuan seperti itu, Mas. Jadi saya apresiasi lah dengan teman-teman di Polda Metro yang saat ini menggeledah di beberapa tempat seperti itu. Irwan Irawan, Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan ada 3 rumah yang digeledah terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Selain rumah Firly, rumah tetangga Firly yang merupakan purnawirawan Polri juga turut digeledah. Tegaskan berarti hari ini tadi Bapak sebut ada 3 atau 5, berarti yang benar ada 3 lah. Yang saya dapat informasi ada 3. Ada 3. Itu kediaman Pak Firly, 2 lagi. 2 lagi tetangganya. Iya. Yang merupakan purnawirawan Polri. Yang di sudut situ tadi, yang mungkin Mbaknya boleh lihat ya di sudut. Namun memang belum dilakukan penggeledahan. Belum, karena yang jaga rumah itu belum ada di tempat. Untuk pihak keluarga dari Firly Bahuri apakah ada di dalam rumah? Penglihatan kami tadi tidak ada ya, hanya penjaga rumah. Hingga pagi hari tadi hingga siang hari ini, saudara, penggeledahan di rumah Ketua KPK Firly Bahuri masih dilakukan. Ada 2 tempat, yang pertama adalah di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan titik lainnya adalah di Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini penyidik masih berada di rumah Firly Bahuri untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini. Ikuti perkembangan ataupun informasi terkini lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa.